wanna roll with guys like me, just and I when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love funny, yeah, me too. That I want when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Gimana hari ini kabarnya? Boleh dong ditulis dulu di kolom chat gimana kabarnya hari ini teman-teman. Baik ya, baik. Oke, nah aku udah ngeliat nih teman-teman banyak banget yang udah open cam. Mungkin yang belum open kamera, silahkan open kamera dulu ya teman-teman, biar kelihatan nih yang cantik gantengnya tuh biar kelihatan, jadi kita bisa saling sapa gitu. Oke, baik, alhamdulillah. Teman-teman, selamat datang di acara webinar. Kali ini merupakan salah satu webinar dari rangkaian BINUS Broadcast Competition. Jadi salah satu teman-teman peserta di sini juga termasuk peserta kompetisi yang nantinya akan digelar ya teman-teman. Nah, untuk webinar kali ini sendiri kita akan membahas tentang new media jurnalis bersama siapa? Ada yang udah tahu belum narasumbernya siapa? Coba boleh dong di kolom chat siapa ya narasumber kita hari ini? Ayo, ada yang udah tahu? Oke, jadi narasumber kita betul. Jadi narasumber kita hari ini adalah Kak Rifana Pratiwi sebagai news anchor CNN Indonesia dan juga political correspondent. Boleh minta tepuk tangan virtualnya teman-teman? Yeay, selamat datang untuk Kak Rifana. Kak Rifana sudah hadir di sini. Selamat datang Kak Rifana. Nah, oke, teman-teman, nantinya webinar ini juga bukan webinar yang terakhir ya. Nanti akan ada webinar juga di tanggal 21 Oktober dengan tema public speaking dari Kak Melisa. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan materi juga dari Kak Melisa Lolindo selaku video producer yang juga host di Kumparan Media. Nah, untuk informasi lebih lanjut teman-teman jangan lupa di-follow Instagram Communication Departemen BINUS di Komdep BINUS, BINUS TV, dan juga CNN Indonesia. Nah, sebelum kita berbincang nih bersama narasumber kita yang luar biasa, Kak Rifana Pratiwi, kita akan mendengarkan terlebih dahulu teman-teman sambutan dari Ketua Program Mass Communication, Pak Muslikin, untuk dapat memberikan kata sambutannya. Untuk Pak Muslikin, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Cahya. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar jelas, Pak. Ya, pertama saya mohon maaf dulu, saya pakai handphone karena tiba-tiba laptop saya nggak connect ke Zoom, harus update dan harus ke IT. Ya, selamat siang semuanya, selamat siang Bu Rifana Pratiwi, dan selamat siang buat peserta webinar yang kebanyakan teman-teman peserta broadcast competition. Ini suatu berkah ya bagi kita semua. Kita diberi kesempatan untuk mengikuti webinar dengan tamu yang Ibu Rifana Prawiti, salah satu news anchor di CNN. Saya termasuk yang hampir setiap sore dan pagi nonton CNN Indonesia. Jadi saya cukup hafal dengan gaya Bu Rifana yang kayaknya oke lah kalau tampil di CNN. Nah, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan dari Bu Rifana tentang new media dan jurnalis. Ini memang sedang dihadapi oleh semua jurnalis untuk menghadapi new media, salah satu yang misalkan gimana sih membuat berita untuk TikTok. Nah, itu juga menjadi challenging semua. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman peserta webinar, silahkan ikuti dan gali, dan kita tanya sebanyak-banyaknya kepada Bu Rifana tentang new media dan jurnalis, tentang bagaimana jurnalis menghadapi perubahan media, menghadapi perubahan audiens dan segala macam itu. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk kita sama-sama belajar dari praktisinya langsung, kan? Dan mudah-mudahan dengan itu kita akan bisa menambah ilmu kita.
Nah, itu aja sepatah dari beberapa kata saya, Cahya, saya tidak berpanjang-panjang. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih pada Bu Rifana telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan ilmu kepada kami semua. Dan saya kembalikan kepada Cahya, tapi sebelumnya dengan ini saya nyatakan webinar tentang New Media Jurnalis secara resmi dibuka. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Muslikin atas sambutannya dan pembukaan webinar hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Muslikin. Teman-teman, seperti yang Pak Muslikin bilang ya, jadi dimanfaatkan waktu sekarang webinar ini. Coba banyak bertanya ke Karifana nanti karena teman-teman akan diberikan kesempatan untuk bertanya apapun terkait New Media Jurnalis. Ini Karifana menjadi salah satu narasumber yang tentunya luar biasa dan ilmunya banyak banget. Jadi teman-teman harus bisa mengorek Karifana di sini ya. Mengorek Karifana. Oke, tapi sebelum kita berbincang dan mendengarkan pemaparan dari Karifana, saya akan menyampaikan dulu nih, jadi CV dari Karifana. Sebenarnya siapa sih Karifana Pratiwi? Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa Karifana ini adalah news anchor dari CNN Indonesia dan juga sebagai political correspondent. Nah, Karifana ini dulu sempat berkuliah di Lim Kok Wing University Malaysia, Diploma of Multimedia, Advertising, dan juga Broadcasting. Selain itu juga Karifana sempat menjalani pendidikan di Deakin University Melbourne, Australia, Bachelor of Arts with Distinction Majoring in Media and Communication. Jadi ini Karifana tuh dari awal pendidikannya memang sudah lurus sekali ya Kak, pengen ke komunikasi sampai akhirnya bisa jadi jurnalis, sekarang ini jurnalis terkenal. Nah selain itu teman-teman, Karifana ini sekarang sudah masih bekerja di CNN Indonesia TV, sebagai political koresponden dan juga banyak sekali pengalamannya seperti Karifana pernah membawakan dialog, lalu juga Karifana banyak sekali, teman-teman harus ngelihat CV Karifana tuh panjang banget ya, sampai aku tuh kadang bingung ini mana yang harus dibaca semua ya gitu kan, tapi ini aku akan kasih highlight-highlightnya aja teman-teman. Karifana ini pernah menginterview Presiden Indonesia Joko Widodo, wah keren banget Karifana. Saya tuh juga Karifana pernah bekerja di salah satu media televisi juga di Indonesia sebagai news reporter dan juga TV jurnalis. Ya, ini banyak banget sampai 3 halaman teman-teman CV-nya ya. Tapi nggak mungkin kita bongkar semua di sini. Jadi mending kalau teman-teman penasaran langsung tanya aja ke Karifana. Mungkin itu dulu singkat dari CV-nya Karifana. Kita akan langsung memulai berbincang-bincang. Tapi sebelumnya Karifana ini akan memberikan pemaparan terkait New Media Jurnalis. Karifana mungkin waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Karifana. Terima kasih Cahya selaku moderator sudah mengenalkan saya. Terima kasih juga Pak Muslikin sebagai salah satu dosen di BINUS yang sering nonton. Kalau ada masukan dan juga kritikan ditunggu Pak, karena kita butuh kritikan-kritikan dari pemirsa begitu ya Pak ya. Terima kasih juga para pengajar dari BINUS University yang sudah mengundang saya pada acara webinar pada hari ini, dan juga teman-teman mahasiswa dari BINUS University. Perkenalkan sekali lagi, saya Rifana Pratiwi, News Anchor CNN Indonesia. Senang sekali mendapatkan undangan untuk bisa mengisi materi kepada teman-teman BINUS University pada siang hari ini. Tadi sudah disampaikan sebetulnya oleh Cahya, saya sebelum bekerja di CNN Indonesia, saya adalah news reporter di Metro TV. Jadi saya adalah jurnalis yang mengalami beberapa zaman. Saya adalah jurnalis yang mengalami zaman media mainstream dari tahun 2010 ke tahun 2015, kemudian saya menjadi jurnalis di digital media. Jadi saya mengalami beberapa kali perubahan platform jurnalistik gitu. Nah itu sangat banyak pengalamannya, sangat mengesankan, sangat melelahkan juga, tapi exciting juga. Nanti saya akan bagi sedikit untuk teman-teman. Saya ada slide tapi nggak banyak karena kita hari ini kebanyakan ngobrol aja, santai aja, karena saya bukan dosen. Kalau ilmu pasti saya yakin dosen-dosen di BINUS ilmunya jauh lebih banyak, tapi saya akan lebih banyak sharing dengan teman-teman. Teman-teman juga bisa tanya apa saja nanti dengan saya. Saya ada slide mungkin yang pertama bisa kita lihat terlebih dahulu. Teman-teman bisa dibantu. Tadi saya bikin slide-nya agak cepet-cepet karena saya baru dikasih tahu kalau harus pakai slide. Saya pikir cuma ngobrol-ngobrol doang. Ya, jurnalis in digital media era. Saya adalah salah satu jurnalis. Kenapa saya lebih suka menyebut diri saya jurnalis? Karena semua
bagian dari televisi, online, dan juga radio itu adalah jurnalis. Saya merasa saya lebih cocok menjadi jurnalis daripada sebagai news anchor begitu ya. Tapi ya keadaan ataupun situasi membuat saya menjadi news anchor di CNN Indonesia. Tapi ya kita kan ingin bicara secara makro, makanya saya lebih suka kalau memberikan materi bagaimana menjadi seorang jurnalis di digital media era. Slide berikutnya. Ya, apa sih sebetulnya digital media? Nah, digital media pasti teman-teman sudah tahu ya, karena pasti ada pelajaran ataupun materi yang sudah diberikan oleh dosen-dosen di BINUS tentang digital media. Digital media itu adalah medium untuk mengekspresikan pendapat, ide, informasi dalam berbagai platform digital melalui digital devices. Ini sebetulnya cara yang sangat cepat, mudah, efektif, memanjakan untuk menyampaikan pesan, komunikasi, dan mendistribusikan konten. Bentuknya bisa macam-macam, teks, audio, video, grafik, kemudian ditransmisikan melalui internet, atau melalui digital medium seperti televisi dan juga radio. Ada perubahan praktek jurnalistik yang saya rasakan ketika saya dulu bekerja di Metro TV, menjadi jurnalis televisi, menjadi news reporter di televisi yang merupakan media mainstream, dan sekarang ini saya berpraktek jurnalistik di digital media. Ada banyak sekali perubahan dari cara kerja, kemudian produksi konten, model bisnis, struktur organisasi yang tentu saja harus lebih inovatif dan juga efisien. Praktek jurnalisme digital di Indonesia itu berbeda sekali dengan praktek jurnalisme di media-media mainstream ataupun media-media old school kalau kita sebutnya ya. Karena kalau di digital media, praktek jurnalismenya kita harus membangun iklim media yang social engagement-nya tinggi, yang engagement-nya dengan pembaca, dengan engagement-nya dengan penonton itu tinggi. Itu yang kami mencoba untuk bisa mentransformasikan dari konten-konten kami di CNN Indonesia. Jadi ada beberapa konten yang memang sudah disesuaikan dengan segmentasi berdasarkan usia-usia tertentu. Itu tentu saja tidak bisa dilakukan di media-media mainstream ataupun media-media. Tapi CNN Indonesia sebagai salah satu digital media, kami sudah mengklasifikasikan mana platform ataupun mana medium yang bisa diterima oleh kelompok usia tertentu, baik itu generasi Z atau milenial dengan kelompok yang baby boomers gitu. Slide berikutnya. Oke, new media platform. CNN Indonesia jadi salah digital media ataupun media digital pertama di Indonesia. CNN Indonesia itu berdiri tahun 2016 dan pada saat CNN Indonesia itu berdiri pada tahun 2014 karena nanti tahun 2024 kita umurnya 9 tahun. Nah, kita merupakan first digital media yang ada di Indonesia. CNN Indonesia itu ada 2 platform, yaitu CNN Indonesia TV dan juga cnnindonesia.com. Jadi ada TV dan juga online. Kami mengambil tagline ini One CNN, multi-platform, single newsroom. Kenapa kami mengambil tagline satu CNN tapi 2 platform atau multi-platform tapi single newsroom? Karena kalau berkaca di media-media internasional yang sudah bermigrasi ataupun bertransformasi menjadi media digital, itu mereka memang memberlakukan single newsroom. Jadi apapun platformnya, apapun mediumnya, itu newsroomnya hanya satu. Jadi CNN TV dengan CNN.com itu newsroomnya hanya satu, tapi memang timnya dibedakan ya. Kenapa newsroomnya hanya satu? Agar kebijakan editorialnya, visi misinya itu sama. Jadi kalau newsroomnya berbeda, apa yang kita ingin sampaikan di TV tentu saja tidak bisa seiring sejalan dengan apa yang kita sampaikan di .com. Oleh sebab itu CNN Indonesia kemudian menerapkan single newsroom ataupun satu newsroom besar untuk TV dan juga online. Jadi apa yang diproduksi oleh TV itu bisa diolah oleh online dan apa yang diproduksi oleh online itu bisa diambil oleh TV. Itu saling melengkapi gitu ataupun saling bisa memakai gitu ya antara TV dan juga .com. Bagaimana dengan proses produksinya? Proses produksinya ada news gathering division, kemudian news production division, dan juga planning division. Sebenarnya sama saja ya untuk proses produksinya antara digital media dengan media-media mainstream yang old school ataupun media-media mainstream yang lama. Karena yang bisa kita lihat tetap saja sebuah media besar itu ada
News Gathering Division, bagian peliputan berita, kemudian bagian produksi berita, dan juga bagian perencanaan berita. Jadi yang pertama adalah bagian perencanaan berita terlebih dahulu atau planning division, kemudian setelah ada perencanaan berita, kami masukkan ke dalam bagian penggodokan berita ataupun bagian peliputan berita di News Gathering Division, dan yang terakhir adalah di bagian produksi berita ataupun di bagian News Production Division. Apa yang membedakan antara digital media CNN Indonesia dengan media-media mainstream yang lama? Tentu saja SDM-nya. Jadi SDM ataupun sumber daya manusia yang ada di digital media itu relatif lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di media-media besar gitu ya. Misalnya saya beri contoh di Metro TV mungkin SDM-nya ataupun pegawainya jumlahnya bisa sampai 1.000, tapi di CNN Indonesia dengan SDM yang setengahnya 500 kami bisa memproduksi konten yang bisa mengimbangi kontennya Metro TV yang dengan SDM jumlahnya 1.000. Jadi memang digital media itu lebih sedikit SDM-nya, tapi produksi kontennya harus menyamai media-media besar gitu. Dan itu bukan hanya berlaku di CNN Indonesia ya, tapi itu juga berlaku di CNN Internasional, di BBC Internasional. Semua rata-rata sudah memberlakukan single newsroom dan kemudian cut off ataupun pengurangan ataupun mengurangi SDM sehingga lebih bisa maksimal gitu ya. Platformnya apa saja? Platform digitalnya itu ada TV, kemudian website, social media. Untuk CNN Indonesia kami punya YouTube platform, kemudian Instagram, TikTok, podcast dalam waktu dekat akan di launching. Nah, untuk output liputannya tentu saja tidak kaku, berbeda dengan TV-TV yang mainstream begitu ya, ataupun media-media mainstream, liputannya seperti paket, kemudian voice over, reader SOT, live on tape, ataupun live. Karena ini penikmatnya ataupun pemirsanya bisa semua kalangan, tidak terpatok pada satu segmentasi. Jadi kami harus bisa lebih banyak eksplor. Ketika membuat paket berita, itu nggak bisa sekaku ketika paket berita itu di stasiun-stasiun TV lain. Jadi lebih banyak adjustment ataupun lebih apa ya bahasanya kalau kita bikin paketnya ataupun VO-nya nggak melulu kaku gitu, nggak selalu dengan pakem yang kita pakai di TV-TV lama gitu. Jadi bahasanya jauh lebih bisa lebih relax, kemudian live on tape-nya juga jauh lebih bisa moving gitu. Kalau kita lihat live atau on tape-nya CNN Internasional dan Indonesia, kebanyakan reporternya itu lebih ekspresif, kemudian bisa kesana kemari gitu, karena itu memang ciri khasnya ya dari CNN. Interview juga sama, interview yang kami lakukan untuk digital media itu kami akan lebih banyak menghindari interview di dalam ruangan, sebetulnya lebih banyak yang di luar-luar ruangan menggunakan teknik-teknik kamera yang berbeda, jadi lebih banyak walk and talk, lebih banyak menggunakan kayak GoPro ataupun Osmo. Jadi itu kelebihan dari digital media ketika produksi konten kita bisa menggunakan semua alat gitu. Nggak hanya terpatok kita harus pakai kamera saja, tapi kita bisa pakai GoPro ataupun Osmo. Nanti ada beberapa contohnya. Kemudian vlog ya. Jadi ketika CNN Indonesia itu dihadirkan, kami ingin punya vlog-vlog ataupun punya wawancara-wawancara dengan tokoh yang on the spot. Jadi CNN itu kan punya tagline juga adalah go there atau pergi ke sana. Jadi Anda bisa menggunakan apapun gadget yang ada di tangan Anda itu untuk bisa menginformasikan ataupun memproduksi konten. Nah, itu makanya semua reporter di CNN Indonesia tidak tabu ataupun boleh menggunakan handphonenya untuk melakukan peliputan ataupun melakukan interview ataupun bikin vlog. Demikian juga reels ya yang ada di Instagram, itu juga diperbolehkan. Saya ada beberapa example, ada beberapa contoh, ini mungkin bisa diklik teman-teman di YouTube. Ada 2 vlog yang pernah saya buat 2019 di saat pemilu 2019. Kayaknya hujan deras ya di luar. Nah, ini adalah vlog saya. Ibu, mungkin ada pesan buat pemilih generasi muda harus datang ke TPS, Ibu, untuk menggunakan hak pilihnya. Sedikit aja, Ibu. Ya, memang kan tadi sudah saya jelaskan. Karena tanggal 17 itu merupakan hal yang sangat konstitusional
gimana kita akan memilih pemimpin kita. Jadi tadi saya sudah memesankan semua orang yang mempunyai hak untuk memilih untuk pergi ke TPS masing-masing pada tanggal 17. Dan untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini. Oke. Nah, kita Ini sekarang kok sudah background bersama saya dengan nggak kelihatan ya? Gue bakal jelasin kenapa 2023 bakal jadi tahun yang menyeramkan banget. Tes Dan kalau kalian 02, nonton video Pak ini Prabowo sekarang, Subianto, Pak, kita mau tanya-tanya nih, banyak sekali sebetulnya yang menanyakan Bapak kan hobinya baca buku. Katanya kalau keluar negeri atau keluar kota suka beli buku 1 koper, itu betul ya Pak ya? Ya benar. Nah, kenapa sih Pak kok kayak gitu, kan biasanya orang-orang itu beli oleh-oleh, kenapa Bapak beli buku sampai 1 koper Pak? Ya saya hobi baca, saya sangat gemar baca dan waktu kecil saya nggak pernah punya uang untuk beli buku. Oke. Jadi sekarang mungkin ya agak-agak apa ya, mengejar ketertinggalan mungkin. Oke. Tapi saya sangat suka membaca. Oke. Itu hobi saya. Oke, terus yang kedua Bapak kan dilihat di Instagram sering sekali menggendong kucing. Memang Bapak suka pelihara kucing, Saya Pak? suka banyak binatang, semua binatang saya sayang. Oke, salah satunya kucing. Ya. Kenapa kucingnya dinamain Bobby, Pak? Begitu aja gitu loh, ya. Karena saya pernah baca ya di mana itu apa itu ada bobcat gitu ya. Jadi ya udahlah Bobby gitu. Bobby the Cat makanya, Bobby the Pak. Cat, ya. Oke, nah yang terakhir Pak, katanya kalau misalnya Bapak suka di mobil, jalan-jalan, ataupun sedang bepergian, Bapak suka ngemil, salah satu cemilan favorit Bapak katanya coklat, itu betul Pak? Kamu intelnya hebat juga ya. Kenapa Bapak suka coklat? Tahu Karena dari mana? Coklat itu kan makanan anak-anak Pak. Coklat itu adalah sebetulnya memberi apa itu ketenangan, penenang, Oke, kebahagiaan gitu Pak? penenang, Oh, penenang, oke. bahagia. Oke, terima kasih Pak Prabowo. Gimana? Oke, kembali ke slide. Ini saya tadi virtual background-nya nggak begitu kelihatan. Tidak apa-apa, Kak Rifana tidak usah menggunakan filter. Oke. Youngest Stargazer canggih banget. Oke, itu tadi ada 2 contoh vlog ya yang kita buat untuk tahun 2019. Jadi kenapa saya membuat vlog dengan Pak Prabowo dan juga dengan Ibu Megawati, ini ada ceritanya. Jadi pada saat itu sebetulnya belum banyak ya orang yang nge-vlog begitu untuk produksi konten di digital media, terutama di media-media seperti televisi. Agak tabu sebetulnya, tapi kami mencoba pada saat itu untuk membuat sesuatu yang baru karena keterbatasan ini juga keterbatasan waktu dan juga keterbatasan mengejar narasumber. Jadi kenapa saya bikin vlognya Pak Prabowo Subianto, saya akan cerita sedikit ya. Pada saat itu hanya 20 orang wartawan yang diundang ke rumah pribadi Pak Prabowo Subianto di Hambalang, itu kan di Sentul naik lagi ya, itu agak jauh memang. Nah, pada saat itu semua wartawan ataupun semua jurnalis yang diundang pada pertemuan itu harus menyerahkan ataupun mengumpulkan handphonenya. Jadi kita nggak boleh bawa HP ataupun nggak boleh membawa handphone ketika berkomunikasi ataupun berdiskusi dengan Pak Prabowo. Dan kami wartawan tidak boleh membawa fotografer ataupun tidak boleh membawa kameramen. Jadi betul-betul hanya wartawannya saja, karena ini betul-betul off the record, hanya background diskusi dengan Pak Prabowo, jadi tidak boleh ada yang direkam. Akibatnya selama hampir 2,5 jam tidak ada HP, tidak ada dokumentasi yang bisa kami pakai untuk mendokumentasikan apa yang sudah kami diskusikan dengan Pak Prabowo. Nah, karena kantor ataupun CNN Indonesia tidak kehilangan akal, setelah pertemuan selesai, kan HP-nya ataupun handphonenya dikembalikan lagi ya ke kami. Langsung saat itu kita punya inisiatif untuk bikin vlog saja. Vlognya juga vlog-vlog ringan, jadi bukan vlog-vlog yang berat, karena jenis-jenis vlog seperti ini itu namanya adalah vlog sidebar ataupun berita-berita sidebar. Pada saat pemilu ataupun pada saat election, berita-berita sidebar seperti ini itu disukai sekali oleh penonton-penonton dengan segmentasi seperti ibu-ibu, kemudian
kelas-kelas CD itu sangat suka sekali. Jadi mau tidak mau memang kami harus memproduksi konten-konten seperti vlog-vlog yang sidebar ini. Demikian juga dengan vlognya Bu Megawati Soekarno Putri. Ini kejadiannya karena saya bawa kameramen pada saat itu, tapi kameramen saya ketinggalan di belakang. Jadi kami harus mengejar rombongan Ibu Megawati dan rombongannya itu sangat cepat sekali jalannya dan banyak yang menutup akses para kameramen untuk mengambil gambar. Jadi saya lari ke depan, begitu saya sampai ke depan, saya ambil HP, saya langsung bikin vlog dengan Ibu Megawati dan juga Mbak Puan Maharani. Jadi begitu banyak jalan menuju Roma, kalau misalnya kita ketemu dengan tokoh, kita bikin vlog aja dengan new media yang sekarang, apapun vlog ataupun apapun wawancara yang kita hasilkan, itu pasti bisa kita sampaikan ataupun bisa kita posting di sosial media kita. Nah, itu yang kami lakukan ketika memproduksi konten-konten vlog ini. Terus untuk yang TikTok ya, ada beberapa potongan-potongan. Jadi kita punya program namanya political show. Nah, di political show ini kami mengikuti perkembangan zaman. Jadi kami nggak bisa hanya posting, kami nggak potong-potong. Nah, itu nggak bisa. Jadi kami rekam, kemudian kalau sudah kami upload di YouTube, tapi potongan-potongan interviewnya, terutama statement-statement yang bagus, itu kita distribusikan ataupun kita upload di TikTok dan juga di YouTube. Mungkin bisa dilihat. Ini agak kuning, saya nggak begitu kelihatan. Bahan istimewa SK2. English but don't understand. Oh, bukan yang ini nih kayaknya. Oh, sorry. Ya, nggak apa-apa. Terusin. Oke. Tokoh yang satu ini memecahkan rekor sebagai perempuan pertama yang Oke, bisa di-cut dulu. Nah, Wadep. ini kita pakai kameranya bukan kamera biasa, kita pakai Osmo di sini. Jadi pemakaian kamera itu tidak serta-merta ketika kita mau interview tokoh ataupun kita mau interview di luar, kita pakai hanya kamera saja. Tapi kita mulai explore dengan adanya digital media ini, kita explore penggunaan alat-alat ya. Ini kita opening untuk special interview kita pakai Osmo. Kenapa kita pakai Osmo? Karena lebih bagus ininya, lebih dinamis, kemudian lebih bagus dari segi pencahayaannya, itu lebih hidup lah kalau menurut kami. Coba ditarik ke belakang. Ya, terus ini ada yang jalan pakai drone. Mungkin bisa dilihat. Terus. Apa di belakang ya? Ya, terus. Ya, bagian sini. Belakangan ini sering sekali Mbak Puan mengeluarkan pernyataan yang mengkritik, memberikan masukan yang agak keras Mbak kepada pemerintah. Seperti kita tahu bahwa Pak Jokowi kan kadernya PDI Perjuangan. Kenapa sih Pak di-stop. kader sendiri? Lah sebagai fungsi. Jadi untuk digital media itu lebih bagus kalau misalnya kita interview dengan para narasumber itu di luar ruangan ya, dengan konsep walk and talk seperti ini. Jadi nggak kaku hanya kita duduk saja. Karena kalau misalnya kita duduk saja itu akan boring sekali untuk nonton. Nah, ini di belakang saya ada closing-nya dengan drone kayaknya. Agak di belakang.
Puan Terus? Maharani dapat diapresiasi oleh publik dan waktu juga yang akan menjawab apakah Anda mendapatkan tiket dalam kontestasi Pilpres 2024 baik sebagai capres dan juga cawapres. Nanti kita akan ketemu lagi Mbak. Semakin panas kayaknya kontestasi Pilpres 2024. Terima kasih Mbak Puan. Insya Allah. Sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia di Pulau Dewata. Sekali lagi sukses, sampai jumpa nanti di kontestasi Pilpres 2024. Dan pemirsa, itu adalah wawancara saya dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Saya Rifana Pratiwi pamit, sampai jumpa di wawancara berikutnya. Nah, closingnya, nah, oke, dah ditutup. Nah, jadi teman-teman, closingnya tadi kalau teman-teman lihat saya pakai drone. Jadi kita nggak mau hanya closing biasa saja, salaman. Jadi kita pakainya drone gitu untuk memberikan efek lebih dramatis. Dan wawancara saya dengan Puan Maharani ini ataupun dengan tokoh-tokoh lain itu kami potong-potong, kami ambil statement-statement yang kuat, kemudian kami upload di YouTube ataupun di Instagram dan juga di TikTok untuk memberikan efek viral sebetulnya. Nah, selain itu, karena kita single newsroom dengan CNN.com, maka potongan-potongan wawancara ataupun statement-statement yang ada di dalam wawancara itu bisa dijadikan berita oleh teman-teman dari cnnindonesia.com. Itu yang saya bilang kenapa One CNN multi-platform single newsroom. Apa yang kami produksi di TV kemudian bisa diproduksi ataupun dimasukkan dan diupload di cnn.com ataupun di platform kami yang satunya. Demikian juga sebaliknya, kalau kemudian CNN TV tidak dapat soundbite ataupun tidak dapat peliputan berita karena faktor A, B, C, D, nah kami bisa mengutip dari cnn.com. Misalnya ada berita Pak Jokowi meresmikan pabrik di Batang. Jadi kita dikutip dari cnnindonesia.com, Presiden Jokowi baru saja meresmikan pabrik di Batang. Karena kan sekali lagi teman-teman online itu kan jauh lebih cepat ya, karena mereka kan nggak perlu edit gambar atau segala macam, hanya menulis saja apa yang mereka lihat. Jadi terkadang kalau kita nggak dapat pasokan dari tim lapangan, CNN TV menggunakan bahan dari cnn.com. Demikian juga sebaliknya, kalau CNN TV dapat wawancara-wawancara yang bagus, ataupun dapat berita-berita yang bagus, kemudian dipakai ataupun dijadikan berita oleh teman-teman di cnnindonesia.com. Jadi saling melengkapi. Untuk yang berikutnya, ada sebetulnya satu lagi wawancara saya dengan Ahmad Syaroni ya di Formula E, itu kita menggunakan semua alat, baik Osmo, GoPro, saking banyak alatnya, kita juga waktu itu benar-benar explore alat. Mungkin bisa dibuka di YouTube ya. Ya ini. De Vries goes for the lead. De Vries sends it, and from third position, he forces his way past. He can't quite get along. Dicepetin aja sih, nggak apa-apa. Dan aspek politiknya jauh lebih kencang, lebih jauh membahana ketimbang aspek Nah ini, olahraganya. sebentar, Kenapa? di stop dulu. Apakah karena Oke, ini kita pakai GoPro karena posisinya sempit, terus kita pengen explore, kita pengen ngambil suasana ataupun background di belakangnya. Kalau kami pakai kamera biasa, kita nggak akan bisa mengambil suasana di belakangnya secara full. Dan ini saya wardrobe-nya aja udah pakai kaos, kemudian pakai celana, tapi tetap pakai blazer. Jadi kami ingin menunjukkan bahwa wawancara ini serius tapi santai karena dilakukan di sirkuit begitu ya. Ini kami pakai GoPro, kita pakai GoPro dan juga Osmo. Jadi nggak pakai kamera biasa. Selanjutnya. karena penyelenggaranya adalah Pemprov DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta. Penanggahnya itu kurang. Nah ini baru pakai kamera biasa. Yang waktu itu memang belum dipasangin. Satu edukasi, modernisasi langkah negara atau dunia ke depan. Oke, tapi perbedaannya selain ini desain mobil balap, bagian ini itu apa aja? Karena masyarakat para pecinta otomotif luar biasa dan para memang yang suka otomotif tapi nggak pernah kelihatan, dia berani eksplor lebih dengan Naxi Nutri dari Milk Life UHT. Halo Drive, situasi sekarang ke tangan dikaretin. Peredaran arusnya kurang lancar. We got you, Bang Dustin.
Cepet banget mas. Cepat kan? Beli, kalau beli sekali beli yang Coba di. sekarang Udah ada pas Nah, stop dulu di sini. masalah Stop hadir dulu. Sebelum yang tadi 2 shot, full shotnya. Full shotnya. Kayaknya maju deh. Full shotnya. Sorry. Masih duduk tadi. Nggak ada. Yang ini udah. Nah, kalau teman-teman lihat pasti beda ya gambarnya dengan wawancara TV-TV biasa. Jadi kita sekali lagi ini kita pakai GoPro. Jadi kita ingin menunjukkan efek yang berbeda karena ini di sirkuit begitu. Jadi kita explore di pengambilan gambarnya. Ini kita berdua duduk, saya dan Bapak Syaroni duduk di kursi tribun penonton. Tapi kalau kita pakai kamera biasa, kursi tribun penonton itu jadinya sangat flat. Makanya kami berdiskusi, saya sebagai hostnya di situ berdiskusi dengan tim produksi, dengan kameramen, dengan director ataupun dengan produser, kira-kira pengambilan gambarnya supaya tidak flat ini seperti apa. Jadi kami putuskan kami pakai GoPro di sini, tapi tetap di-combine dengan Osmo dan juga dengan kamera biasa. Selanjutnya, yang saya dibagikan kayaknya ada deh. Terus lanjut belakang. tinggi, luar biasa tinggi, tapi ini adalah acuan untuk semangat panitia agar pelaksanaan saya dibagikan. ini secara bersama. Tadi ini. mungkin mengundang presiden kayaknya. Pak Presiden konfirmasi datang apa enggak begitu ya. Nah ini apa nih Bang? Mungkin bisa ditunjukin. Ini pedok. Oh ini pedok. Nanti tim ini bongkar. perangkat pedok. Dilanjutin dulu, dicepetin. Beserta mobilnya dan yang lain-lain. Ini berapa hari? Baru 4 hari kok. Iya. Nah ini Oke. bagian. Targetnya tuh sebenarnya Sebentar. apa sih penyelenggaraan Formula E ini? Kalau dari Pemprov DKI Jakarta kan bilang bahwa ya kita itu nggak nyari untung karena ini branding untuk pemerintah DKI begitu ya. Tapi masa panitia nggak nyari untung sih Bang? Enggak. Masalah Harus untung jujur. nggak mungkin ya, tekor pastilah. Kan ya. Yang bagian full shotnya. Keuntungan ya dan juga APK. Bang Roni Anda nggak khawatir ya? Maksudnya kalau misalnya nanti ada masalah ada keramaian itu saya nggak konsen. Nah ini. Yang tadi. Sebelumnya. Terus. Oh, bukan. Sebutkan. Ini. Nah, ini yang tadi. Nah, ini kita pakai sekali lagi kita pakai GoPro ya. Jadi kita ingin menunjukkan efek dramatis di sirkuit. Kalau misalnya kamu lihat ataupun teman-teman lihat itu kameramen saya tetap pakai kamera yang besar. Kamera besar itu hanya untuk master, ambil gambar dari tengah. Tapi di kanan kiri kami pasang GoPro dan juga Osmo. Itu kalau teman-teman lihat nanti wawancaranya secara komplit itu akan terasa sekali vibes-nya bahwa kita sedang ada di sirkuit dan anak muda banget gitu. Makanya cara saya membawakan wawancara dengan Pak Saroni ini itu santai. Saya lebih ke kayak ngobrol sama Pak Saroni, kayak julid ke Pak Saroni gitu. Beda ketika saya wawancara tokoh-tokoh yang lain. Oke, kembali lagi ke slide. Gitu ya. Ya itu. Yang terakhir apa ya ini ya? Ya. Kalau ini hanya Indonesia Newsroom wawancara saya dengan Pak Luhut, Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita, Pak Luhut. Kita mulai ke ekonomi karena tadi kita sudah udah di-cut aja. Berhenti.
tentu Nah, saja. kalau ini memang karena tokohnya adalah menteri ya, sekelas Pak Luhut, kami nggak bisa banyak eksplorasi dalam eksekusi ataupun dalam perekaman gitu ya. Pada saat taping tuh kami nggak bisa terlalu banyak meminta Pak Luhut untuk mau explore ataupun mau jalan-jalan. Jadi ya mau nggak mau kami harus beradaptasi ataupun kami harus pasrah dari timnya Pak Luhut, dan juga Pak Luhut maunya duduk karena kan beliau kegiatannya banyak, jadi pengennya kamera udah ready, semuanya udah ready, beliau duduk, kita memulai interview dan kemudian selesai. Jadi memang tergantung dari narasumbernya juga. Kalau narasumbernya itu mau diminta untuk explore, kita pasti akan explore. Tapi kalau narasumbernya nggak mau untuk explore, ya terpaksalah kita menerima dengan konsep yang agak boring begitu ya. Tapi sekali lagi, meskipun konsepnya ataupun settingnya itu hanya duduk saja, kalau narasumber itu kuat sekuat Pak Luhut, tentu saja kontennya itu yang akan menjual. Karena sekali lagi konten itu is the king ya. Packaging itu hanya ataupun presentasi itu hanya packagingnya saja. Jadi yang penting adalah apa yang disampaikan oleh narasumber. Kalau narasumbernya itu tokoh yang sangat kuat, kemudian konten yang disampaikan itu juga bagus-bagus, nah itu akan menjadi king dari hasil interview kita ataupun intisari dari hasil interview kita. Jadi packagingnya itu nggak penting lah, atau presentasinya itu nggak penting gitu kalau kontennya kuat. Slide selanjutnya. Nah, how to become a digital media journalist? Apa sih kemudian perbedaan antara digital media jurnalis dengan jurnalis-jurnalis media televisi ataupun media konvensional? Sebetulnya hampir sama ya, tapi ada beberapa poin yang mungkin harus kita garis bawahi. Sekali lagi, jurnalis media televisi ataupun media konvensional dengan jurnalis media digital itu harus punya idealisme, kemudian integritas, rasa ingin tahu ataupun curiosity, dan juga fact check. Fact check ini sangat penting di tengah disrupsi media yang sangat luar biasa cepat dan juga luar biasa berkembang. Mengecek fakta, mengecek kebenaran fakta, menyajikan fakta itu harus betul-betul dilakukan oleh jurnalis, dan memang effortnya jauh luar biasa, jauh lebih melelahkan karena begitu banyak informasi yang masuk ke wartawan dari berbagai platform. Itu tentu saja membingungkan bagi kami sebagai jurnalis untuk bisa memilih mana yang benar, mana yang salah, dan menyajikan dalam paket-paket liputan kita. Tentu saja, sekali lagi kita harus betul-betul memastikan apa yang kita sampaikan ataupun apa yang kita sajikan dalam produk-produk jurnalistik kita itu sudah dicek kebenarannya dan tidak terdisrupsi ataupun tidak tidak terdisrupsi dan juga tidak mengaburkan fakta gitu. Kitanya sendiri juga harus yakin dengan apa yang kita sampaikan. Karena banyak sekarang jurnalis-jurnalis muda, jurnalis-jurnalis baru yang baru lulus kemudian masuk ke dalam media-media, baik itu media mainstream ataupun media-media yang digital. Mereka kebingungan karena banyak sekali informasi yang masuk, mereka nggak tahu menyaringnya bagaimana. Jadi semua informasi diambil, tidak disaring, kemudian disampaikan begitu saja. Nah, itu sangat bahaya sekali gitu. Jurnalis digital media harus lebih kreatif dan juga inovatif. Kreatifnya kenapa? Karena platformnya banyak, jadi kita nggak bisa menyajikan hal yang itu-itu saja. Karena platformnya banyak, kemudian segmen penontonnya juga banyak, segmen pemakainya juga banyak, jadi kita harus lebih kreatif, lebih inovatif, menyajikan ide segar. Kami di CNN itu setiap hari Minggu ataupun setiap seminggu sekali kami menggelar rapat kreatif ya. Rapat kreatif itu penting, bagaimana kami bisa mereview ataupun melihat apa yang sudah kita lakukan minggu sebelumnya, apa yang kurang dimakan oleh penonton, terutama generasi milenial dan juga generasi Z. Karena sekali lagi pengguna digital media ataupun penikmat digital media di Indonesia, majority hampir 60% itu adalah generasi-generasi teman-teman di BINUS ya, generasi milenial dan juga baby Z. Generasi Z gitu ya. Generasi milenial itu kan 17 sampai 39 kalau nggak salah. Nah, itu adalah generasi pemakai ataupun penikmat digital media yang sangat banyak jumlahnya. More effort karena multi platform. Kenapa saya bilang more effort? Contohnya begini. Kalau dulu pada saat saya liputan ataupun saat saya bekerja di Metro TV, saya hanya membuat paket liputan satu saja untuk Metro TV.
Saya nggak bikin paket liputan untuk platform yang lain di Metro TV, hanya satu platformnya, televisi. Nah sekarang dengan adanya multi platform di digital medianya CNN, di mana di situ ada TikTok, kemudian ada YouTube, ada Instagram, dan ada sosmed yang lainnya, itu kami misalnya habis liputan gitu ya, kita datang liputan satu tempat, itu produksinya nggak bisa hanya untuk televisi saja, tapi kita harus bisa membuat konten untuk TikTok. Kan teman-teman tahu sendiri ya, konten untuk TikTok itu kontennya adalah video vertikal dengan rasio aspek 1080 kali 920. Jadi harus bikin konten TikTok dulu, terus kemudian harus bikin vlog dulu gitu. Kadang kami anchor-anchor ataupun news anchor di CNN Indonesia menulis juga untuk indonesia.com. Jadi outputnya bukan hanya interview saja ataupun bukan hanya peliputan saja untuk televisi, tapi juga bisa dipakai di cnn.com, di YouTube, kemudian di TikTok, dan di platform lainnya. Nah, tentu saja itu membutuhkan effort yang lebih banyak, karena kan kita nggak bisa langsung pulang kalau misalnya habis dari liputan berita, yang biasanya hanya di jalan bisa bikin paket berita untuk televisi, kita harus bikin untuk platform yang lain. Dan dari segi kreatif serta inovasi, CNN berusaha untuk terus mengikuti perkembangan zaman dan juga perkembangan segmentasi penonton ya. Makanya kemarin kita luncurkan program Political Show, itu adalah supermarket program ataupun one stop service program. Di situ menjelang pemilu 2024 nanti, di mana pemilu 2024 jumlah pemilihnya berdasarkan survei BPS ataupun survei Badan Pusat Statistik, jumlahnya adalah 54% generasi milenial dan juga generasi Z. Jadi program yang kami sajikan itu harus bisa menggait ataupun melibatkan generasi Z dan juga generasi milenial. Anak-anak milenial ataupun generasi Z itu kan nggak mau cuma jadi penonton saja. Mereka mau dilibatkan, mereka ingin dilibatkan, mereka harus dikasih tempat untuk bersuara. That's why program CNN Political Show itu sebagai supermarket program memberikan satu tempat namanya Public Voice. Mungkin bisa dibuka. Bisa dibuka YouTube-nya mungkin. Ya. Bahan istimewa SK2. Wasn't good when I go in abroad. I was very Oke. Dicepetin aja. Jadi di sini kita opening program, kemudian ada opening host, kita bikin paket berita biasa ya, paket pengantar untuk topik dialog kami, dan kita ada segmen di sini khusus namanya Electionpedia. Nah ini mungkin bisa dilihat yang sebelumnya mundur. Oke ini, ya yang pas tadi berdua. Nah ini. Jadi ini adalah segmen Electionpedia. Di pause saja dulu. Oke. Ini adalah segmen Electionpedia. Jadi kami memberikan data dan juga fakta, data statistik, karena anak-anak muda ataupun anak-anak milenials di era digital ini, mereka itu nggak percaya hanya dengan pernyataan saja. Jadi kita harus kasih data statistiknya. Setiap episodenya Political Show kita menyampaikan segmen Electionpedia itu di mana ada hasil-hasil statistik soal elektabilitas calon presiden, kemudian tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan pemerintah ataupun terhadap kinerja pemerintah, dan bagaimana kepuasan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, bagaimana respon masyarakat terhadap kenaikan harga BBM, itu kami sampaikan di segmen Electionpedia. Jadi ada data statistik yang kami tampilkan, kami sampaikan. Next. COVID pertama kali datang ke Indonesia, maka yang dilihat oleh publik adalah bagaimana penanganan COVID. Ya tidak baik. Terus dicepetin aja, terus. Kalau untuk topiknya itu kita memilih isu driven ya, apa yang kuat di minggu itu, kemudian kami diskusikan dan kita pilih topiknya, kemudian kita mengundang narasumber sesuai dengan
topik yang kita pilih. Dan untuk political show, untuk CNN, kami betul-betul menseleksi narasumbernya kalau bisa memang yang usianya tidak terlalu tua begitu ya, supaya menggrab penonton-penonton yang milenial. Mungkin next lagi. Nah, di dalam show ini, di dalam political show ini, ada segmen namanya public voice. Mundur lagi, maju lagi, terus. Nah, segmen public voice itu adalah bentuk komitmen CNN Indonesia sebagai digital media menyambut pemilu 2024. Kita ingin melibatkan suara publik di situ. Suara publiknya dari mana? Bisa dari teman-teman mahasiswa, dari komunitas, ataupun dari ormas, ataupun dari manapun. Tapi mayoritas selama episode political show itu dari BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, beberapa kampus sudah tampil. Nah, oke, dilihat terus bagian yang mahasiswa. Jadi teman-teman, ini. Jadi teman-teman mahasiswa dari BEM, dari Badan Eksekutif Mahasiswa beberapa kampus kami undang untuk mengikuti diskusi ini secara virtual. Bisa di-play? Yang lainnya yang jauh lebih, menurut saya lebih signifikan. Oke, saya mau kasih kesempatan ke teman-teman mahasiswa yang dari tadi sudah mengikuti dialog. Ada 2 orang mahasiswa. Yang satu ada Ketua BEM Undip, satu lagi dari pengurus BEM Undip juga. Silakan. Diperkenalkan nama dan jabatannya apa? Terima kasih, Mbak. Selamat malam, abang-abang sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanugraha Bujang, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Diponegoro. Pada poin utama yang ingin saya sampaikan, jujur dari tadi saya bersama rekan-rekan sama yang lainnya, saya sedikit tertawa gitu dan lucu sebenarnya. Kenapa saya sampaikan demikian gitu? Karena saya tidak habis pikir pembahasan seperti ini saling mengklaim satu sama lain. Anda sekalian, bung-bung besar sekalian di sini saling berdebat satu sama lain, tapi di atas kesengsaraan rakyat saat ini. Jadi saya minta tolong hentikan komedi dan lelucon. Oke, jadi di sini teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman komunitas, ormas, itu kami berikan tempat untuk bisa bersuara, bisa bertanya dengan para narasumber tentang topik yang kami pilih. Jadi teman-teman mahasiswa, saya bangga sekali ya. Jadi dari episode 1 sampai episode yang sekarang ini, karena kan kami baru launching ini bulan Agustus ya. Jadi dari beberapa kali sudah political show ini tayang, teman-teman mahasiswa tuh antusias sekali dari beberapa badan eksekutif mahasiswa kampus-kampus. Mereka pengen ikut, mereka pengen tanya, mereka pengen menyampaikan pendapat, dan pendapatnya itu keras-keras, kritis-kritis. Saya sampai merasa bahwa masa depan Indonesia itu bagus banget karena banyak mahasiswa yang ternyata mereka nggak hanya mengikuti isu melalui sosial media, tapi mereka juga tahu konteks. Mereka memberikan kritik yang menurut saya harus didengar lah oleh unsur-unsur kekuasaan. Jadi kayak salah satunya ini keras sekali nih mengkritik. Di situ ada tenaga ahli utama KSP, Bang Ade Irfan Pulungan dan juga Bang Adian Napitupulu. Jadi di situ mereka nggak takut, mereka mau menyuarakan pendapatnya setelah mereka nonton ataupun mengikuti diskusi political show ini. Biasanya yang ikut dari BEM kampus ini sekitar 10 sampai 15 orang dan perwakilannya yang tanya sekitar 2 sampai 3 orang. Nah, diterusin lagi sampai belakang. Selain ada segmen public voice ini ataupun suara publik, kita ada komika. Nah, itu adalah bentuk kita menggrab penonton ataupun menggrab atensi dari generasi muda di digital media. Jadi penting banget kami untuk menampilkan beberapa komika gitu ya. Komikanya ini juga materi stand up-nya sesuai dengan topik yang sudah kita tentukan. Jadi mereka akan mengkritisi hasil dialog yang sudah dibawakan ataupun hasil diskusi yang sudah dilakukan, kemudian mereka stand up sambil nyindir-nyindir gitu. Jadi anak-anak mahasiswa, para narasumber juga terhibur, jadi tensinya turun. Itu bagian dari kami menyajikan program yang menggrab kalangan milenial. Oke. Ini dari teman-teman MLI kayaknya. Nah, dah. Salah. Bahaya ya. Bahaya, Bang. Tapi gini aja dok, kita bahas yang aman-aman aja. Yang paling aman aja Bang. Jadi mohon maaf buat CNN sama Mbak Rifana, kali ini kita nggak bakal bahas tema. Betul. Kita pengen bahas tentang perumahan kita aja. Jadi aku sama Aldo ini satu perumahan. Benar. Kita ini ya, punya udah berhenti kali ya. RW. Oke. Back to slide. Nah itu
tadi strategi-strategi yang dilakukan CNN Indonesia untuk bisa menggrab penonton-penonton generasi milenial dan juga generasi Z begitu ya, dengan berbagai macam inovasi-inovasi. Karena kalau kita bikin show nggak ada unsur-unsur hiburannya tadi, itu nggak kemakan sebetulnya. Karena di situ makanya kita bikin supermarket program. Jadi bukan hanya talk show saja, bukan hanya dialog saja, tapi ada keterlibatan penonton, keterlibatan generasi muda, dan juga ada sindiran yang satir dari stand up comedy. Next slide. Jadi new media ataupun digital media itu punya two sides coin ya. Positifnya ada banyak skill baru yang dipelajari oleh para jurnalisnya. Saya betul-betul merasakan menjadi jurnalis dari era televisi lama dengan jurnalis di digital media, banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan, dan kita lebih bisa menyampaikan informasi itu real time dan maximum coverage. Kalau dulu kita mau live di Papua harus pakai bigan ataupun pakai satelit begitu, tapi sekarang dengan adanya berbagai macam kemajuan teknologi, kita bisa live pakai Skype, bisa live Instagram, itu bisa kita lakukan sekarang ini dengan maximum coverage. Terus digital bisnis juga tentu saja berbeda. Jadi keuntungan dari CNN Indonesia menjadi digital media, bisnisnya juga digital. Jadi kita bisa mencapai ataupun menggrab iklan-iklan yang lebih luas dibandingkan dengan produk-produk yang sudah iklan di televisi-televisi lama. Bentuk bisnis digitalnya itu berbeda. Kalau ini saya nggak begitu paham, karena yang tahu biasanya anak marketing dan juga finance. Terus strong communication dan juga engagement. Biasanya kalau digital media dan juga new media ini engagement-nya ataupun keterlibatan antara penonton ataupun pemirsa dengan program yang kita sampaikan ataupun dengan konten yang kita hasilkan itu jauh lebih kuat, strong engagement gitu ya. Tapi negatifnya, sekali lagi overload information, informasinya banyak sekali, hoax potential. Terus terang pada pemilu 2019 kemarin kami betul-betul kewalahan menghalau berita-berita hoax, dan itu juga menggunakan bendera-bendera CNN. Jadi ada orang motong logonya CNN kemudian bikin berita-berita hoax begitu ya, dan itu kami kewalahan sekali. Kalau maupun dilaporkan ke penegak hukum itu kayak kita udah kehabisan waktu untuk melakukan itu. Jadi hoax potentialnya itu sangat tinggi sekali. Dan overload info, jadi reporter-reporter kami, ini benar nggak ya kok ada kejadian ini di sini, ternyata kita cek ke narasumbernya, oh nggak benar gitu. Jadi overload information. Media distrust itu saya tidak menyalahkan sosok seperti Deddy Corbuzier punya podcast ya, itu adalah hak yang bersangkutan gitu. Tapi di sisi lain terus terang media-media seperti kami, jurnalis-jurnalis seperti kami yang membangun credibility dari nol, kemudian membangun integrity dari nol, membangun trust dengan para narasumber dari nol, terus terang sangat terganggu dengan adanya podcast-podcast itu, karena mereka memberikan tempat begitu saja kepada narasumber tanpa ada mengkritisi, jadi menjadi ajang klarifikasi. Nah, jadi kita yang mengkritik, kita yang memberitakan kritiknya, kemudian mereka klarifikasi di podcast siapa gitu, podcastnya salah satunya adalah podcastnya misalnya Pak Deddy gitu. Jadi kami merasa bahwa kita udah capek-capek nih gitu loh, mengumpulkan fakta, mengumpulkan peliputan gitu. Tapi kok mereka tidak klarifikasi ke kami gitu loh, tapi malah klarifikasi di tempat lain yang tidak di challenge sama sekali gitu. Dan itu udah terjadi berkali-kali. Itu kami merasa bahwa ada media distrust pada saat ini dengan munculnya platform-platform baru itu. Rumor spreading itu ya kita teman-teman tahu lah ya, gampang sekali orang lebih percaya berita-berita yang tersebar di sosmed ataupun di TikTok ketimbang membaca ataupun mendengarkan hasil ataupun konten yang diproduksi oleh media-media seperti CNN Indonesia, seperti Kompas, seperti Metro TV. Kurang lebih begitu teman-teman. Kita sharing-sharing aja, teman-teman mau tanya apa, saya berusaha untuk menjawab. Mohon maaf kalau seada-adanya tadi. Oke, terima kasih Kak Rifana atas pemaparannya, luar biasa banget. Tadi kita banyak dapat ilmu juga dari Kak Rifana, yang memang Kak Rifana ini tuh udah dari sejak
media yang dulu merasakan bagaimana perubahannya hingga media yang sekarang ya Kak. Nah, ini juga teman-teman boleh mempersiapkan pertanyaan teman-teman. Silahkan kalau ada yang punya pertanyaan boleh boleh langsung ngomong aja. Atau misalnya kalau malu-malu ya udah di chat aja ya. Kalau misalnya mau ngomong boleh raise hand dulu nanti biar kita langsung panggil, langsung ditanyakan. Oh, udah banyak nih Kak. Oke, kita coba. Mungkin Kak Rifana deh yang pilih salah satu nih yang udah raise hand. Ada beberapa. Silakan Kak Rifana dulu. Mungkin ladies first ya. Oke, boleh silakan. Oke, silakan. Siapa nih? Lina dulu ya. Nanti cowok-cowok belakangan, nanti saya jawab satu-satu. Oke, Lina, silahkan pertanyaannya, Lina. Baik, terima kasih Kak sebelumnya. Suara saya terdengar kan sebelumnya? Terdengar. Kedengaran. Oke, tadi kan Mbak Rifana berbicara tentang media distrust yang merasa bahwa televisi itu terganggu terhadap contohnya podcast yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier. Nah, itu apakah ada, maksud saya di sini, ada nggak sih kayak komunikasi dengan podcastnya Deddy Corbuzier bahwasanya televisi, stasiun televisi ini terganggu dengan adanya podcast tersebut? Nah, itu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, boleh nggak sih Mbak Rifana bercerita awal masuk di dunia jurnalisme di khususnya CNN seperti itu, dan bagaimana perasaannya ketika baru pertama kali melakukan siaran seperti itu Mbak? Saya penasaran, terima kasih. Saya jawab dulu ya, nanti baru yang lainnya boleh tanya. Nah, yang pertama, kita sebagai media yang cukup kredibel lah, CNN kredibel lah ya, kalau menurut teman-teman. Kita tidak pernah melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang punya podcast, tapi sebagai jurnalis secara pribadi tentu saja saya pernah merasakan kekecewaan. Jadi saya cerita pada saat itu, teman-teman pasti ingat ya, ada pemberitaan ataupun ada informasi tentang perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan presiden 2-3 tahun. Secara logika pasti teman-teman juga merasa bahwa itu di luar nalar ataupun itu tidak boleh dilakukan karena kan konstitusi mengatur bahwa masa jabatan presiden itu hanya maksimal 2 periode. Jadi tidak bisa kita mengubah konstitusi hanya untuk memperpanjang kekuasaan seseorang. Kita udah setengah mati bikin liputannya, kita udah mengejar semua tokoh, kita udah bikin tulisannya bahkan yang viral di Twitter, kemudian di semua platform, udah viral lah tulisan kita tuh pada saat itu di CNN.com tentang tangan pemerintah di balik perpanjangan masa jabatan presiden. Di saat semua pihak di Republik ini ribut, mahasiswa juga sampai demo menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Dan pasti teman-teman tahu dong siapa yang dituduh menggerakkan perpanjangan masa jabatan presiden pada saat itu kan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, kita sudah menulis, kita sudah memberitakan Pak Luhut Binsar Panjaitan begitu kerasnya, begitu kencangnya, ternyata Pak Luhut tidak memberikan klarifikasi kepada kami, tapi Pak Luhut malah melakukan klarifikasi di podcast, di salah satu podcast, di podcastnya Deddy Corbuzier. Anda bisa bayangkan bahwa kalau memang dia mau mengklarifikasi, kenapa kemudian dia tidak bicara secara general saja? Karena di podcast itu ketika kita nonton, itu benar-benar memberikan ruang untuk dia memberikan pemahaman, ataupun Pak Luhut memberikan pemahaman bahwa tidak ada yang salah dengan ide perpanjangan masa jabatan presiden. Terus terang teman-teman jurnalis merasa sangat kecewa ya, terutama yang dari media-media besar gitu, merasa bahwa kok kerja-kerja jurnalistik kami ini dipatahkan dengan pemberian klarifikasi di podcast yang followernya ataupun subscribernya banyak gitu. Ya ada kekecewaan yang sangat besar. Kalau itu saya sampaikan secara pribadi kepada timnya Pak Luhut gitu. Kalau kepada yang punya podcast ya nggak perlu lah ya kita sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, soal pertama kali saya jadi wartawan, saya dari kecil itu saya punya pengalaman ya. Jadi ketika saya kecil itu kakek saya itu suka sekali baca koran Kompas. Dan ketika dia baca koran Kompas, dia tuh selalu nyeletuk politik gitu. Nah, saya juga baca majalah Bobo dulu waktu kecil. Saya memang suka baca dari dulu. Saya juga baca komik Sailor Moon, komik Detektif Conan, saya juga baca. Tapi di sisi lain kakek saya memberikan influence ketika dia baca koran Kompas itu membuat saya
sering bertanya-tanya dengan celetukan-celetukannya. Kemudian kakek saya juga langganan majalah Tempo, saya ikut baca, setelah saya baca majalah Bobo, Sailor Moon, dan juga Detektif Conan. Nah, pada saat saya SD kelas 6, ternyata ada Reformasi 98, di mana sekolah saya itu sebelahan dengan kantor Partai Golkar. Dan sekolah saya harus tutup karena takut kena imbas dari kerusuhan Reformasi 98. Jadi hal-hal itu yang kemudian men-trigger saya untuk menjadi wartawan, untuk menjadi jurnalis. Dan ketika saya lulus SMA, saya udah bilang bahwa saya harus ngambil kuliah political journalism gitu. Saya harus jadi wartawan. Nah, saya ambil sekolah itu di Melbourne dan saya daftar di Metro TV. Nah, liputan saya yang pertama memang bukan politik ya, tapi ekonomi. Tapi setelah itu saya dicemplungin ke politik dan saya sudah 2 kali ikut pemilu legislatif, 2 kali ikut pemilu presiden, dan 2024 nanti ketiga kalinya saya akan mengikuti pemilu presiden dan juga pemilu legislatif. Apa rasanya ketika saya siaran pertama kali? Tentu saja semua orang punya kepanikan ya. Itu nggak mungkin kalau manusia itu nggak takut. Kalau kamu nggak takut ketika melakukan sesuatu hal untuk pertama kalinya, berarti itu ada yang salah dengan diri kamu. Jadi takut itu wajar, panik itu wajar. Saya juga merasakan kayak ada sesuatu di perut saya, kayak there's something on your butt, some butterflies on your stomach gitu. Kayak ada kupu-kupu gitu di dalam perutmu. Nah, itu saya juga merasakan itu. Pertama kali saya siaran, saya takut, panik. Saya sampai bolak-balik tuh ke kamar mandi. Aduh, ini gue bener apa enggak ya? Salah apa enggak ya? Karena kan ketika kita siaran pertama kali, kalau misalnya salah, jelek, kita langsung grounded. Tapi alhamdulillah ya lancar-lancar aja. Jadi there is always first time for everything. Selalu ada yang pertama untuk segala hal yang kamu coba. Begitu. Oke, baik Mbak Rifana. Terima kasih. Senang banget udah dijawab sama Mbak Rifana. Terima kasih. Oke, next. Kira-kira ada pertanyaan dari siapa lagi? Mungkin sekarang laki-laki kali Itu ya? tadi dari Felicitas Citra. Cowok dulu ya. Nanti baru cewek dulu ya, nanti baru cowok. Oh, cewek. Oke, siap. Oke, silakan. Terus saya jawab kok, tenang aja. Oke, baik. Selamat sore Mbak Rifana. Terima kasih pemaparannya, sangat menarik. Perkenalkan saya Felicitas Citra. Saat ini saya juga lagi menulis skripsi gitu Mbak mengenai penerapan personal brandingnya jurnalis televisi di media sosial Instagram. Jadi apa yang Mbak Rifana jelaskan itu menurut saya sangat insightful ya untuk penulisan skripsi saya juga. Lalu kalau misalnya boleh bertanya, tadi kan Mbak Rifana menjelaskan bahwa itu adalah strategi-strateginya CNN, konten-konten apa saja sih yang diunggah gitu ya di berbagai macam platform media sosialnya CNN gitu. Tapi kalau misalnya untuk di Instagram Mbak Rifana sendiri, karena kan seperti yang saya ketahui Mbak Rifana juga aktif gitu kan menggunakan Instagram untuk mengunggah aktivitas Mbak Rifana sebagai seorang jurnalis. Apakah itu adalah salah satu strategi dari kantor berita tempat Mbak Rifana bekerja untuk tadi seperti yang Mbak Rifana jelaskan untuk menarik atensi, untuk meningkatkan engagement dari kantor tersebut Mbak, atau hanya untuk mungkin kepentingan publikasi diri Mbak Rifana sendiri gitu. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab. Jadi sebenarnya CNN Indonesia tidak pernah mengharuskan para jurnalisnya ataupun para news anchor-nya untuk mengunggah aktivitas kita ke sosial media ataupun mempersonal brandingkan ataupun mempromosikan diri kita ke sosial media. Jadi CNN Indonesia selalu mengedepankan produk jurnalistik ataupun konten-konten jurnalistiknya. Jadi seorang jurnalis, seorang anchor CNN Indonesia harus dikenal dengan produk jurnalistiknya. Itu yang diutamakan oleh CNN Indonesia. Saya nggak tahu kalau misalnya station lain ataupun media lain, tapi untuk kami dan teman-teman saya terutama di CNN Indonesia itu nggak banyak sebetulnya yang mempersonal brandingkan dirinya, karena kami lebih mengedepankan konten-konten apa. Makanya di dalam Instagram saya lebih banyak bikin konten ya dari hasil wawancara saya, dari hasil produk jurnalistik saya. Terus terang kalau untuk saya pribadi ya, saya kurang nyaman kalau misalnya bikin konten yang mempersonal brandingkan diri saya. Tapi itu pilihan ya, maksudnya itu nggak ada masalah. Itu kan pilihan orang masing-masing. Ada anchor ataupun ada jurnalis yang mau mempromosikan dirinya, itu nggak apa-apa. Tapi kan kalau kita di CNN Indonesia, saya terutama kita lebih memilih untuk apa yang kita hasilkan, kontennya itulah yang kita publikasikan gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Rifana. Sama-sama. Baik, Ya, terima selanjutnya. kasih Felicitas. Selanjutnya?
Boleh. Oke. Katakan lagi. Tadi siapa? Ada siapa nih? Oh, ada Rehan Purboyo mau bertanya. Ya, halo, selamat siang Mbak Rifana. Nah, tadi kan bahas berhubung pakai kamera Osmo dan kamera drone. Ya, semisal di lapangan hanya tersedia satu kamera, be it like a DSLR atau professional video camera. Bagaimana mengakali kamera blockingnya agar liputan wawancara tetap bagus? Ini sih lebih ke produce zone-nya ya. Oke. Kalau pakai DSLR malah lebih enak lagi ya. Jadi ada beberapa konten kita, wawancara yang kita juga produksi dengan DSLR gitu. Benar ya DSLR ya? Iya, ini saya lebih tanyanya ke itu, bagaimana mengakali ya. Ya, jadi kalau misalnya di lapangan hanya ada DSLR ataupun kamera biasa, nggak GoPro ataupun Osmo, it's okay, nggak ada masalah gitu. Kami juga nggak selalu pakai GoPro ataupun Osmo. Justru DSLR itu kan lebih ringan ya. Jadi ketika kita melakukan peliputan itu akan lebih bisa moving dengan smooth gitu. Nggak apa-apa dipakai aja DSLR-nya, tapi mungkin penggabungan antara DSLR dengan kamera biasa atau mungkin hanya fokus dengan DSLR saja. Nggak ada masalah itu. Malah kalau untuk DSLR bisa lebih moving setahu saya. Dengan kamera biasa kan agak susah ya movingnya karena cuma satu dan berat hanya. Kalaupun mau moving itu pasti pakai tripod kalau kamera biasa. Tapi kalau dengan DSLR bisa lebih dinamis, bisa lebih bergerak begitu, lebih moving, gak ada masalah, gitu. Oke sih, thank you ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, terima kasih Rehan. Selanjutnya ada Java Maukar, silahkan diajukan pertanyaannya. Ya, selamat sore. Sebelumnya terima kasih untuk dan saya juga sangat terhormat untuk ketemu Ibu Rifana secara langsung dari Zoom. Aku mau nanyain langsung ke Ibu Rifana soal ilmu berita. Ini kalau misalkan dari pengalaman Ibu sendiri, kan Ibu suka wawancara politik kayak sebelumnya dibilang itu ke Pak Prabowo, ke Ibu Puan Maharani dan Ibu Megawati. Soal penyampaian berita ini, apakah Bu Rifana juga selain mementingkan pandangan dari diri sendiri, apakah Ibu juga menyampaikan berita juga berdasarkan pandangan orang lain? Biasanya kalau di CNN saya pernah lihat itu ada yang kayak orang-orang memberi pendapat dari Twitter atau dari IG. Apakah Ibu juga memberikan memproses pendapat orang lain dan disatukan kepada pendapat Ibu? Oke. Pertanyaan ini itu aja. Oke, maksudnya menyaring pendapat-pendapat ataupun pernyataan-pernyataan netizen begitu ya? Iya, benar. Kalau yang bisa saya tangkap. Nah, tentu saja. Jadi sebagai bentuk engagement CNN Indonesia, bentuk engagement kita dengan penonton ataupun subscriber. Jadi kalau misalnya kita mau wawancara ataupun kita mau dialog, jadi kita juga lihat kira-kira isu apa sih, kira-kira pandangan netizen, pandangan masyarakat tentang isu ini seperti apa, tentang tokoh ini seperti apa. Jadi nggak serta-merta hanya pandangan kami saja. Bahkan beberapa kali kita buka polling. Oh, kita mau wawancara tokoh ini, kira-kira ada pertanyaan apa ya yang ingin disampaikan gitu. Jadi kita juga menyaring suara-suara publik melalui platform-platform yang kita punya, terutama Twitter ya. Gitu. Biasanya kalau pertanyaan ataupun kita pengen menyaring pertanyaan itu dari platform Twitter. Jadi bukan hanya pandangan kami saja. Jadi kita juga menyuarakan pendapat ataupun pertanyaan dari masyarakat. Gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya dari Fadilah. Sebelumnya terima kasih, selamat sore semuanya. Saya kebetulan dari Sekolah SMK Negeri 2 Cibinong mau bertanya, gimana cara nge-build in, kebetulan memang kita akan ada buat kayak jurnalis lah di sekolah gitu, kayak berita jurnalis di sekolah. Nah, gimana caranya? Bukan, Neco. Saya nggak kedengaran nih. Oh. Mungkin boleh diulang pertanyaannya, Rizky. Oke. Saya mau bertanya gimana caranya atau ada hal-hal yang harus diperhatikan saat ingin menjadi seorang news presenter gitu. Kebetulan saya dari Sekolah SMK Negeri 2 Cibinong ingin
nge-build atau membuat sebuah media media online untuk jadi wadah anak-anak sih sebenarnya untuk belajar gimana sih caranya sebagai seorang jurnalis seperti itu. Ada nggak saran-saran dari Mbak gimana sih caranya menjadi seorang news presenter ataupun news anchor seperti itu? Terima kasih. Kalau dulu kita di sekolah ada namanya majalah sekolah ya, majalah kampus gitu. Nah sekarang mungkin teman-teman di Cibinong pengen bikin media sekolah di Cibinong gitu ya, media sekolah, media online lah ya di Cibinong. Itu dua hal yang berbeda ya, menjadi news anchor dengan menjadi wartawan di media online itu adalah dua hal yang berbeda. Tapi nggak apa-apa, itu niatnya udah bagus banget dan suatu basic yang menurut saya bisa menjadi bekal yang kuat begitu ya untuk menjadi news presenter. Jadi kalau pertanyaannya tadi membuat media online, saya nggak tahu karena saya nggak pernah kerja di media online gitu kan. Tapi kalau pertanyaannya adalah bagaimana menjadi news presenter ataupun menjadi news anchor, saya adalah salah satu anchor di Indonesia yang mengalami proses dari nol. Jadi saya dulu adalah reporter dulu, sekian lama setelah saya matang di lapangan, baru saya menjadi news anchor. Persoalannya banyak sekali di Indonesia itu sekarang ini news anchor instan, jadi mereka nggak kuat dulu di lapangan. Memang ada bagusnya ya, jadi ada plus dan minusnya. Tapi sekali lagi kalau kamu pengen menjadi news anchor yang kuat seperti Najwa Shihab, menjadi news anchor yang kuat seperti Aiman Wicaksono dan juga Rosliana Silalahi, kamu semua harus punya pengalaman yang kuat, pengalaman yang matang di lapangan. Semakin sering teman-teman meliput suatu peristiwa ataupun wawancara orang di lapangan ataupun membuat berita, itu akan memperkuat bekal kalian untuk menjadi seorang news anchor. Jadi nggak bisa kalau misalnya tiba-tiba pengen jadi news anchor gitu, tapi nggak punya background-nya, nggak pernah ke lapangan, nggak punya akses, sama aja nanti misalnya ada breaking news, kalian bingung mau ngapain. Karena kan news anchor itu bukan hanya baca berita saja ya. Ada news reader dan juga news anchor. Kalau news reader kalian hanya baca saja, baca prompter. Tapi news anchor itu kan ada yang bawain dialog, kemudian ada yang interview orang, menyiapkan breaking news gitu. Jadi kalau hanya ingin menjadi news reader ya modal cantik ataupun ganteng aja, kemudian baca berita di prompter gitu. Tapi kalau misalnya menjadi news anchor, tentu saja harus punya basic yang kuat di jurnalistik. Sering bikin berita, sering bikin tulisan di media online, sering meliput berita, kemudian beritanya itu dinaikkan di media-media online, ataupun bikin paket berita di media televisi, jadi reporter, mengalami banyak turbulensi, up and down. Nah itu akan membentuk mental kalian gitu loh. Jadi punya karakter ketika ada di layar. Begitu sih. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Rizky atas pertanyaannya. Iya, Kak Rifana? Ini kayaknya ada beberapa pertanyaan yang di chat ya? Chat. Ya. Oke, saya jawab aja kali ya. Boleh. Dengerin, saya bacain terus saya jawab pertanyaannya. Selamat sore Kak Rifana, sebelumnya perkenalkan nama saya Francis dari B26. Permisi Kak, saya izin bertanya adakah kendala yang Kakak alami selama masa adaptasi dari penggunaan media mainstream ke new media dan bagaimana cara Kakak melatih mentalitas diri untuk tidak menyerah dan tetap semangat dalam proses adaptasi tersebut. Terima kasih banyak Kak. Tentu saja saya mengalami proses yang cukup sulit dari media mainstream atau media konvensional seperti televisi ke digital media. Karena saya dulu dibentuk karakternya dari awal di media konvensional, media yang kaku, tapi saya harus berevolusi, saya harus bertransformasi, harus beradaptasi ke digital media. Membutuhkan waktu, makanya saya bergaul dengan tim saya, dengan teman-teman di kantor saya yang anak-anak millennials, yang kita juga punya tim yang bisa mentransformasikan berbagai konten dalam bentuk platform digital. Jadi banyak diskusi, banyak tanya, mau belajar, sampai akhirnya kita tahu gitu loh. Saya juga dulu nggak tahu caranya nge-vlog yang bagus kayak gimana, penempatan kameranya pada saat nge-vlog, tapi kita udah dikasih tahu, dikasih pelatihan, jadi akhirnya kita tahu. Jadi intinya adalah
kalau kita nggak berubah ya kita nggak akan mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman kalau kita ingin tetap eksis ataupun tetap ada di dalam dunia broadcasting ini. Bagaimana melatih mentalitas diri kakak untuk tidak menyerah dan tetap semangat dalam proses adaptasi tersebut? Ya karena saya pada dasarnya saya tidak suka kalah begitu ya. Saya suka dengan tantangan. Jadi ketika ada tantangan baru di mana ini adalah new media, saya tentu saja harus beradaptasi gitu loh. Karena kalau saya nggak beradaptasi, saya akan tergerus dengan jurnalis-jurnalis ataupun dengan anchor-anchor yang mereka lebih banyak memproduksi konten begitu ya. Sementara saya nggak mau menyerah begitu saja gitu. Terus apa lagi ya? Menarik Mbak Rifana terkait klarifikasi atas suatu berita bukan dari sumbernya yang jadi masalah. Sekarang ini ada tren klarifikasi pada pihak lain. Hal demikian membuat banyak berita simpang siur, keributan, dispute di masyarakat. Hal seperti itu kurang sehat dalam berkomunikasi, namun kebanyakan orang sadar akan hal itu. Bagaimana Mbak Rifana? Menurut Mbak, kebenaran itu kompromi mutlak atau berita bisa dikemas bukan berasal dari sumber awal? Ini saya agak kurang paham ini. Maksudnya. Sebenarnya kalau misalnya orang tersebut tidak mengklarifikasi ke kami ya, kami juga agak mempertimbangkan untuk tidak memberitakan gitu. Jadi ketika kita memberitakan suatu berita, memberitakan suatu informasi ataupun suatu peristiwa, kemudian orang yang bersangkutan ataupun narasumbernya tidak klarifikasi ke kami, ya kami mempertimbangkan juga untuk tidak memberitakan gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Gitu. Nggak harus juga untuk memberitakan ketika dia tidak mau klarifikasi ke kami. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih Kak Rifana dan teman-teman yang sudah bertanya. Sebenarnya masih banyak sekali kayaknya mau bertanya ya Kak, tapi waktunya sudah hampir habis. Jadi sebelumnya mungkin aku akan memberikan beberapa poin ya. Kalau misalnya dari awal tadi kita mendengarkan pemaparan dari Kak Rifana, memang perubahan media tradisional ke media digital ini pasti punya positif dan negatifnya. Tinggal gimana teman-teman yang di sini yang mau jadi jurnalis, yang mau jadi seperti Kak Rifana ini bisa beradaptasi dengan nanti perkembangan teknologi yang pasti akan selalu datang nantinya. Benar nggak Kak Rifana? Jadi harus selalu beradaptasi, siap beradaptasi, harus meningkatkan kreativitas dan inovasi, terus juga harus menguatkan mental kali ya Kak Rifana kalau untuk ke depannya nih. Harus meningkatkan mentalnya dan juga jangan takut kalau merasa nervous atau takut gagal teman-teman ini hidup masih insya Allah masih panjang, teman-teman punya banyak kesempatan untuk ngerasain yang namanya kegagalan, lalu teman-teman bisa bangkit lagi. Seperti Kak Rifana sekarang yang udah ngalamin perubahan, semuanya mental Kak Rifana kuat, Kak Rifana juga punya pengalaman yang luar biasa hebat sekali, hingga akhirnya Kak Rifana bisa menjadi sekarang seorang news anchor, seorang news presenter yang dikenal banyak orang dan terkenal di seluruh Indonesia. Kita tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk Kak Rifana Pratiwi. Terima kasih banyak Kak Rifana. Nah, tapi sebelum kita mendengarkan closing statement nanti dari Kak Rifana dan juga menutup acara ini, kita foto bersama dulu ya, Kak? Boleh, mungkin boleh. Yang belum on cam, silakan on cam dulu teman-teman semua. Kita foto bareng Kak Rifana dulu. Oke. Oke. Dari slide pertama ya, Kak? Oke. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Gimana, panitia sudah? Sudah, panitia? Satu lagi. Oh, satu lagi, oke. Satu lagi, 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke. Kak Rifana, mungkin sebelum kita menutup acaranya, boleh dong Kak disampaikan closing statement dari Kak Rifana nih untuk teman-teman yang, oh ya by the way nanti mereka akan ikut kompetisi Kak, ada kompetisi news presenter juga, mungkin boleh dikasih tips dan semangatnya nih, biar mereka bisa menang. Silahkan Kak Rifana. Oke, terima kasih kepada teman-teman dari BINUS University yang sudah mengundang saya pada siang hari ini, para dosen juga sudah mau sama-sama berbagi ilmu kepada teman-teman, karena sebaik-baiknya manusia itu adalah yang memberikan ataupun menularkan ilmunya kepada orang lain.
Dan apa yang tadi saya sampaikan semoga bisa memberikan masukan ataupun memberikan ilmu tambahan untuk teman-teman, karena itu yang saya jalani selama hampir 13 tahun saya jadi jurnalis televisi, baik dari media konvensional ke media yang digital. Apalagi ya semoga teman-teman generasi-generasi milenial, generasi-generasi Z ini bisa tetap beradaptasi dengan disrupsi media. Sekali lagi jangan termakan hoax, percaya kepada media-media yang punya nama besar, media-media yang kredibel. Jadi kalau misalnya nonton TikTok, mendingan misalnya ngelihat TikToknya CNN Indonesia ataupun mungkin media lain ya. Jadi jangan percaya ke akun-akun sosial media, akun-akun media digital yang tidak jelas gitu. Karena kita udah capek-capek produksi kontennya, tapi teman-teman generasi milenial ataupun generasi Z lebih percaya kepada akun-akun TikTok yang nggak jelas gitu. Kesian nanti kita semua yang udah kerja keras. Sekali lagi terima kasih dan semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa memberikan motivasi buat teman-teman, dan yang mau ikut News Anchor Competition tetap jangan menyerah, tetap semangat. Selalu ada yang pertama. There's always first time for everything. Nervous itu biasa, panik itu biasa. Karena nggak ada kesuksesan yang instan, semuanya itu adalah proses. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di TikTok, lihat di social media, ada orang cepat kaya, kemudian cepat banget ditangkap polisi. Ada orang yang cepat populer, ataupun cepat famous, kemudian dia dalam waktu 1-2 tahun tuh hilang. Jadi kalau saya adalah penganut, hidup itu adalah berproses. Jadi ketika Anda pengen sukses, Anda ingin sukses, itu ada prosesnya, nikmati semua prosesnya, apalagi teman-teman ini anak-anak muda harus bisa beradaptasi, menikmati proses, jangan instan, jangan cepat menyerah, jangan baper, terus apa lagi ya? Kalau jadi news anchor, jangan cepat puas terhadap dirinya sendiri, begitu. Udah. Baik, terima kasih Kak Rifana Pratiwi. Tidak ada kesuksesan yang instan, semua melalui proses. Oke, terima kasih sekali lagi Kak Rifana Pratiwi. Terima kasih semua peserta yang sudah hadir pada hari ini. Semoga juga webinar ini bisa memberikan motivasi ke teman-teman semakin semangat nanti kompetisinya. Semoga menang dan jangan pernah menyerah. Selalu. Ini siapa tahu bisa kita ya? CNN lagi open recruitment loh buat anchor loh. Siapa tahu ada yang ini loh. Makanya dari BINUS biasanya bagus-bagus. Zilvia kan dari BINUS kan? Betul. Iya, Zilvia juniorku tuh di Metro. Iya, makanya teman-teman yang anchor competition nanti kita bisa lihat tuh, kita bisa neropong, ada yang bagus nih mau kita ambil gitu. Nanti kita koordinasi nih sama dosen-dosen. Sama nanti kita mau bikin tahun depan mungkin CNN Election Goes to Campus. Jadi CNN sebagai media partnernya KPU itu membantu KPU dalam meyakinkan generasi muda, karena biasanya anak-anak muda ini ya, Cahya, anak-anak muda itu suka banget berdebat, menyatakan pendapat di sosial media, tapi ketika disuruh datang ke TPS, ketika disuruh vote, mereka itu nggak datang ke TPS karena ada yang telat bangun, ada yang malas, ada yang apa. Jadi sama seperti di Amerika Serikat, kita membantu penyelenggara pemilu, membantu KPU supaya teman-teman milenial, anak-anak muda, mahasiswa itu mau datang ke TPS dan voting itu sangat penting sekali. Nanti kita mau bikin CNN Election Goes to Campus, datang ke kampus-kampus. Ya. Sekali Kak, kita tunggu ya Kak, kita tunggu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Rifana Pratiwi dan juga para peserta. Sama-sama, terima kasih. Sehat selalu, sukses selalu Kak. Semoga kita di sini bisa seperti Kak Rifana juga. Amin. Amin. Oke, bye-bye Kak Rifana. Dadah. Oke, teman-teman, aku